Untuk rental AC saya minjam 60 juta dari SBS mulai 550.000 rupiah per bulan. Bayangkan, hanya dengan satu klik di ponsel Anda, uang bisa langsung masuk ke rekening. Tanpa jaminan, tanpa tatap muka, dan tanpa banyak syarat. Tapi, di balik kemudahan itu, ribuan orang kehilangan ketenangan, harta, bahkan nyawa. Inilah wajah kelam dari dunia pinjaman online atau pinjol. Di video inilah, Anda akan sadar betapa pentingnya data diri Anda yang bisa mengancam ketenangan, bahkan kehidupan Anda. Tonton video ini sampai akhir. Umat sedang dijebak. Bongkar sistem kejam pinjol yang lebih sadis dari rentenir biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membongkar secara tuntas bagaimana pinjol bekerja, konspirasi sistem yang menjebak nasabah, dampaknya yang menghancurkan secara sosial, psikologis, dan spiritual, dan bagaimana Islam serta sains modern menjawab fenomena ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang tercerahkan dan terhindar dari jeratan rentenir digital ini. Segmen 1. Cara kerja dan sistem gelap pinjol. Pinjaman online bekerja dengan sangat sederhana di permukaan. Aplikasi meminta akses ke data pribadi Anda seperti kontak, lokasi, dan galeri. Kemudian, Anda diberikan sejumlah uang dalam waktu cepat. Namun, di baliknya tersembunyi bunga yang mencekik, denda harian, dan intimidasi kejam dari debt collector digital. Nanti saya buat bayar lu tolol. Yo, iya, lu tunggu di rumah lu goblok. Utang 600 saya tentara monyet lu. Laporan OJK menyebutkan bahwa banyak pinjol ilegal mengenakan bunga hingga 680% per tahun dan melakukan penagihan yang melanggar etika dan hukum. Konspirasi sistemik. Sebagian besar aplikasi pinjol ilegal berasal dari jaringan luar negeri, terutama dari Cina dan negara-negara dengan regulasi longgar, menggunakan identitas perusahaan palsu di Indonesia. Tujuannya, menjebak masyarakat kelas bawah yang terdesak, memeras mereka, dan mencuri data untuk dijual kembali di dark web. Segmen 2. Trik menjerat nasabah, strategi psikologis. Nih gue mau ngomongin masalah ada kami, tolong ya. Jadi ada kami tuh neror kantor gue kemarin-kemarin. Katanya ada salah satu pegawai di kantor gue yang minjem ke dia dan gak bayar-bayar. Dikonfirmasi lah ke orangnya, ya kan? Lu bener ada minjem ke ada kami? Terus dia bilang, enggak, sumpah kagak. Gue tuh gak tahu apa-apa dan gak pernah minjem. Habis dari situ lo tau apa kelakuan si ada kami? Dia kirim GoFood ke kantor gue. Awalnya cuma teh doang nih, yang di gelas. Udah gitu gak berapa lama siangnya dia kirim mie ayam 3. Katanya pas ditelepon nih sama si temen gue ini, kenapa ngirim GoFood ginian? Terus dia bilang, ya gue bakal ngirim GoFood kayak gini, sampai lu bayar utang lu ke gue. Pinjol tidak hanya menggunakan algoritma, tapi juga strategi psikologis. FOMO, Fear of Missing Out. Hanya hari ini langsung cair tanpa BI checking. Perangkap bunga rendah. Hanya untuk beberapa hari lalu naik drastis. Intimidasi sosial. Jika menunggak, semua kontak teman yang tersimpan di ponsel akan dihubungi, bahkan dipermalukan. Masih mau menyepelekan data diri demi kebahagiaan sesaat yang menipu? Menurut psikolog UI Dr. Ataufikur Rahman, jeratan pinjol memicu depresi berat, gangguan kecemasan, hingga keinginan bunuh diri, terutama saat seseorang kehilangan kontrol terhadap utangnya. Segmen 3. Pandangan Islam terhadap pinjaman berbunga. Dalam Islam, riba adalah dosa besar yang dilaknat langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, pencatatnya dan 2 saksinya. Hadits riwayat Muslim. Pinjol adalah wajah baru riba, bahkan lebih kejam karena dilakukan tanpa belas kasih. Data pribadi Anda dijadikan senjata untuk menghancurkan Anda. Fatwa dan pandangan ulama, Majelis Ulama Indonesia, MUI.
dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank menyatakan bahwa segala bentuk bunga termasuk riba dan hukumnya haram. Ini berlaku pula pada bunga pinjol. Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, menyebut pinjol sebagai bentuk rentenir digital yang merusak umat. Segmen 4. Bahaya pinjol menurut sains dan data global. Sains modern mengungkap bahwa sistem pinjol menyebabkan stres finansial kronis, financial chronic stress, gangguan tidur dan kejiwaan, disintegrasi keluarga, dan kematian akibat tekanan sosial. Contoh nyata, di India, seorang pemuda bunuh diri setelah dihina dan diteror oleh debt collector pinjol. Sumber BBC India 2021. Di Indonesia, Komnas HAM menerima ratusan laporan intimidasi pinjol ilegal yang menyebabkan trauma psikis dan keretakan rumah tangga. Data OJK 2023. Terdapat lebih dari 100 pinjol ilegal yang masih aktif meski telah diblokir berulang kali. Segmen 5. Solusi Islam dan langkah nyata umat. Islam memberikan solusi. 1. Menjauhi riba dan praktik pinjaman berbunga. 2. Menguatkan ekonomi umat melalui Baitul Mal wa Tamwil BMT, Koperasi Syariah, zakat, infak dan sedekah sebagai penopang solidaritas sosial. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Hadits riwayat Ahmad. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang terjebak pinjol. Bangun sistem keuangan umat yang berbasis kejujuran, tolong-menolong, dan keberkahan, bukan eksploitasi dan kehancuran. Sahabat sekalian, dunia digital telah melahirkan rentenir baru yang lebih kejam dan licik. Pinjaman online bukan solusi, melainkan jebakan modern yang membawa murka Allah dan kehancuran dunia akhirat. Jika Anda masih bergelut dengan jeratan pinjol, berhentilah sekarang. Kembalilah kepada Islam, kepada Allah, dan mulailah hidup dari keberkahan, bukan dari riba dan kebohongan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar dakwah ini sampai kepada lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.